Di Akademi Tiandao awalnya mereka dianggap remeh oleh pengawal di sana karena penampilan mereka yang acak adut. Akademi Shrek disambut oleh Tiang Heng dan Sue Beng. Kita diperlihatkan Sue Beng yang menganggap remeh Akademi Shrek. Sedikit terjadi keributan, namun hal itu dihentikan oleh Tiang Heng. Lalu Mubei dan Tangsan bertemu dengan kepala Akademi Tiandao. Di situ Mubei bertanya bolehkah dia bergabung dengan Akademi Tiandao, namun tetap tidak melepaskan Akademi Shrek. Namun kepala Akademi Tiandao mengatakan hal itu tidak bisa karena mendengar itu Tangsan dan Mubei memutuskan untuk menolak bergabung dengan Akademi Tiandao. Tak lama kemudian Pangeran Su Qinghe datang dan meminta kepada kepala akademi untuk memenuhi permintaan Mubei. Karena pangeran yang meminta, kepala akademi pun menyetujui itu. Di sisi lain, Sue Bei datang ke tempat murid Akademi Shrek dan menantang mereka bertarung. Xiao maju dan menghajar Sue Bei sampai babak belur. Mereka semua ketujuh monster Akademi Shrek disidang di ruang kepala akademi karena telah menghajar anak wali kota Tiandao. Wali kota meminta kepala akademi untuk melarang Akademi Shrek bertarung di arena pertarungan Master Roh. Pangeran Su Qinghe datang untuk membela Akademi Shrek. Namun saat itu tiba-tiba Dugubo datang dan menghajar seluruh personil Akademi Shrek. Ternyata Dugubo datang untuk menculik Tangsan. Sebagai rasa bersalah, pangeran pun memberikan solusi kepada Akademi Shrek untuk memakai nama Akademi Lanba di pertarungan Master Roh. Lalu Tiang Heng mengantarkan mereka ke Akademi Lanba. Sesampainya di akademi itu, mereka bertemu dengan guru Erlong yang ternyata merupakan teman lama Guru Tase dan kepala Flounder. Dulu mereka adalah satu tim dengan nama Segitiga Besi Emas, sama seperti ketujuh monster Akademi Shrek. Guru Erlong setuju untuk membantu mereka, bahkan Master Erlong bersedia mengganti nama Akademi Lanba menjadi Akademi Shrek. Selanjutnya kita diperlihatkan Hulena yang menemui Pangeran Su Qinghe dan ternyata identitas Hulena adalah palsu. Hulena yang asli telah meninggal 2 tahun yang lalu. Hulena yang kita tahu ini adalah putri Bibidong yang bernama Tianran. Lalu Tianran pun menunjukkan kekuatan roh pelindung aslinya dengan mengubah wujudnya menjadi Pangeran Su Qinghe serta memanfaatkan posisinya itu. Lalu Tangsan tiba-tiba menghilang dan ternyata dia diculik oleh Dugubo. Dugubo mengira Tangsanlah yang telah meracuni cucu tersayangnya Duguyan, sehingga Dugubo meminta pertanggungjawaban Tangsan. Dugubo yang merupakan Master Roh ahli racun itu tak bisa mengobati Duguyan, bahkan Dugubo memasukkan darah Duguyan ke dalam tubuhnya, sehingga membuat dia terkena racun itu juga. Lalu Tangsan menjelaskan tentang racun itu yang diberikan oleh Zikyu yang sekarang berada di Akademi Chenghui. Di sisi lain, Xiao membuat onar di kerajaan Tiandao karena mengira mereka lah yang menculik Tangsan. Xiao yang digantung dijemput paksa oleh kepala Flounder, Guru Tase dan Master Erlong. Tangsan pergi ke Akademi Chenghui untuk menemui Ziking. Dia meminta untuk bertemu dengan Master Haotian. Setelah bertemu, ternyata benar orang itu bukanlah ayah Tangsan. Dia bernama Xinian. Dia adalah kepala akademi dengan kemampuan hipnotis. Di sini juga kita mengetahui ternyata Zikyu selama ini telah dikendalikan oleh Xinian. Tangsan lalu menyembuhkan Duguyan dengan syarat Dugubo bersedia membantunya di kemudian hari jika terjadi masalah pada dirinya. Tangsan memindahkan darah Duguyan ke dalam tubuhnya karena darah Duguyan telah bercampur dengan racun.
Xiao juga ikut membantu, bahkan kekuatan cincin roh Xiao sampai lenyap karena mentransfer seluruh kekuatan jiwanya kepada Tang San. Guru Tase, Kepala Flander, dan Guru Erlong pergi menyusul untuk menghentikan Tang San karena mereka khawatir kekuatan Tang San yang sekarang tidak akan mampu untuk menyerap racun itu. Dugubo dan mereka pun bertarung. Tang San pun muncul menghentikan pertarungan itu. Dugubo juga heran melihat Xiao Wu yang bisa mentransfer kekuatan jiwanya, padahal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dengan tingkat Daoluo. Kini Xiao Wu sudah sama seperti manusia biasa karena dia telah kehilangan seluruh kekuatan jiwanya. Sebagai imbalan karena telah menyelamatkan Duguyan, Dugubo memberitahu satu tempat rahasia kepada Tang San yang tidak bisa dimasuki oleh Nia. Tang San dan Xiao Wu mencoba memasukinya dan benar saja dengan kekuatan rumput beru peraknya Tang San berhasil memasuki dimensi itu. Tang San terkejut karena tempat itu sama seperti di dalam mimpinya dan ternyata dimensi itu adalah peninggalan ibu Tang San yang dibuat khusus untuk dirinya. Lalu tiba-tiba ibu Tang San memberikan bunga patah hati kepada Xiao Wu dan membuat kekuatan Xiao Wu pulih kembali. Ibu Tang San juga memberikan air es api kepada Tang San yang membuat Tang San bisa menyerap kekuatan roh tanpa batas. Ibu Tang San juga berpesan agar menghentikan ayahnya untuk membalas dendam atas kematian ibunya itu. Sebelum pulang, Tang San membawa beberapa tanaman obat dari dimensi itu. Dia juga memberikan tanaman obat untuk mengobati Dugubo yang terkena racun dari CQ. Setelah kembali ke akademi, Tang San juga memberikan tanaman-tanaman obat yang cocok untuk roh pelindung semua teman-temannya. Tang San menceritakan tentang dimensi itu kepada Guru Tase, dan Guru Tase mulai menceritakan tentang masa lalu ayah Tang San kepadanya. Ayah Tang San merupakan seorang kepercayaan di Balai Roh Pelindung di bawah pimpinan Qian Sunji, tetua pertama Aula Wuhun, dan Guru Tase memilih untuk mengikuti ayah Tang San di Balai Roh Pelindung itu. Lalu Qian Sunji menikah dengan Bibi Dong dan memiliki anak bernama Tianran. Ayah Tang San dan Guru Tase meneliti kekuatan roh pelindung mutasi. Kemudian ayah Tang San memilih untuk keluar dari Balai Roh Pelindung dan Qian Sunji membunuh ibu Tang San. Ayah Tang San bertarung dengan Qian Sunji. Ayah Tang San kalah dan Qian Sunji terluka parah kemudian mati. Kemudian Tang San pun bertekad bertarung sampai ke babak final agar dapat bertemu dengan ayahnya. Next, kita diperlihatkan Rongrong merasakan keanehan pada roh pelindungnya setelah meminum tanaman obat yang diberikan oleh Tang San. Malam itu, Rongrong ingin menemui Tang San untuk menanyakan hal itu. Namun tiba-tiba, dia diculik oleh seorang bertitel Daoluo. Semua orang mencarinya, tapi ternyata Rongrong diculik oleh kakek pedangnya dan ia memaksa Rongrong ikut pulang ke sektenya. Ayah Rongrong melarang Rongrong untuk ikut pertandingan arena roh karena dia menyadari akan ada hal besar yang terjadi di Balai Roh Pelindung. Saat itu Rongrong menunjukkan roh pelindungnya. Ayah dan kakek Rongrong pun terkejut melihat tingkatan pagoda kibau Rongrong yang telah mencapai 9 tingkatan. Selanjutnya Tang San dan Xiao Wu pergi menjual tanaman obat untuk mendapatkan koin agar bisa mendaftar ke pertandingan arena roh. Namun tak ada satupun orang yang membelinya karena dilarang oleh wali kita Sui. Namun tiba-tiba ayah Rongrong datang dan memborong semua tanaman obat itu, sehingga mereka mempunyai koin untuk mendaftar pertarungan arena roh. Di sisi lain ternyata Oscar pergi ke sekte Cahaya Kibau untuk memberitahukan tentang Rongrong yang diculik. Namun dia di sana salah sangka dengan kakek Rongrong. Oscar mengira kakek tulang lah yang menculik Rongrong dan ingin merebut tahta ayah Rongrong.
Kakek Rongrong tertarik dengan keteguhan Oscar saat melindungi Rongrong, dan ia pun melepaskan mereka berdua. Saat ayah Rongrong pulang, ia marah kepada kakek tulang membiarkan Rongrong pergi. Dia mengatakan kalau dia tertarik dengan orang yang akan melindungi Rongrong, bahkan orang itu bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi cucunya itu. Lalu kakek Rongrong memberikan pengertian kepada ayah Rongrong. Lanjut, sebelum pertandingan arena roh dimulai, kepala Flander mengajak muridnya untuk mencari cincin roh keempat bagi para murid itu. Di hutan roh pelindung, Tangsan pun berhasil mendapatkan kekuatan roh laba-laba tua. Setelah menyerap cincin laba-laba tua itu, tiba-tiba dia pingsan. Begitu juga dengan Hong Jun dan Mubai, karena mereka menyerap cincin roh di atas batas kemampuannya. Singkat cerita, pertarungan arena roh pun dimulai. Akademi Shrek melawan Akademi Tiandao. Karena Tangsan, Mubai, dan Hong Jun belum sadar, Oscar terpaksa bertarung di arena roh untuk babak pertama. Dan Oscar dapat memenangkan pertarungan itu. Ternyata ayah Rongrong dan kakek Padang menyaksikan pertandingan mereka. Di babak kedua, Rongrong mengikuti pertarungan arena roh itu, namun dia menjatuhkan diri dan lawannya keluar arena, sehingga wasit memutuskan pertandingan berakhir seri. Di babak ketiga, Zuking yang maju untuk bertarung. Pertarungan berlangsung sengit. Meski berhasil memenangkan pertandingan, di babak ketiga Zuking terluka parah. Akademi Tiandao mengutus Tai Long untuk maju di babak keempat, dan yap, Zuking langsung dapat dikalahkan oleh Tai Long dengan mudah. Wasit meminta untuk pertarung selanjutnya dari Akademi Shrek, namun mereka tak kunjung naik. Wasit menghitung mundur karena personel Akademi Shrek tidak juga datang untuk menaiki arena pertarungan. Lalu tiba-tiba Tangsan pun datang. Semua orang takjub melihat cincin roh pelindung Tangsan berwarna hitam, menandakan roh pelindung itu berusia puluhan ribu tahun. Kekuatan rumput biru perak Tangsan semakin meningkat dan dapat dengan mudah mengalahkan Tai Long. Wasit mengumumkan bahwa pemenang dari keseluruhan pertandingan kali ini adalah Akademi Shrek. Setelah pertandingan itu, wali kita Sue memanggil Tai Long yang kalah dalam pertarungan. Sue menitip pesan untuk kakek Tai Long agar membalas budinya malam ini juga dengan membunuh Tangsan. Pada malam harinya, Tangsan dan Xiao tiba-tiba diserang oleh Tai Long dan kakeknya. Namun ketika bertarung, kakek Tai Long kaget melihat palu Tangsan dan menanyakan siapa nama ayahnya. Tiba-tiba, Flander dan Guru Tase datang dan memanggil kakek Tai Long dengan nama Titan. Begitu mengetahui Tangsan adalah anak Tang Hao, Titan pun langsung sujud kepadanya dan menceritakan kalau dulu ayah Tangsan adalah tuannya. 父皇闯了大祸，